Selanjutnya yaitu yang pertama mengenai subsistem sistem informasi perbankan. Sesuai dengan tujuannya, yaitu sistem informasi perbankan terdiri atas 3 subsistem, yaitu yang pertama sistem informasi manajemen pengawasan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas-tugas pengawasan, pemeriksaan dan penelitian bank umum. Melalui sistem informasi ini, pengawas bank mampu mengoptimalkan kegiatan analisis dan memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan dengan sangat baik. Yang kedua, mungkin sistem informasi bank dalam investigasi, meningkatkan tertib administrasi dan kemudahan pemantauan tugas dalam rangka investigasi tindak pidana dalam bidang perbankan. Melalui sistem informasi ini, pengawasan bank dapat melakukan pemantauan terhadap perkembangan investigasi atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh suatu bank sejak laporan penyimpangan diterima jadwal investigasi, langkah-langkah yang telah dilakukan sampai dengan hasil akhir investigasi yang dimaksud. Yang ketiga, data pokok bank, menyediakan informasi yang berkaitan dengan kelembagaan, kepemilikan, dan kepengurusan dari segi operasional dan strategi pengawasan yang diterapkan pada suatu bank tertentu, sehingga dapat mengoptimalkan informasi sistem perbankan dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank yang diharapkan membaik. Pembahasan yang kedua yaitu sistem informasi debitur perbankan. Dalam sistem perbankan, informasi debitur menyediakan informasi mengenai debitur baik perseorangan maupun badan usaha yang diolah berdasarkan laporan penyediaan dana yang diterima oleh Bank Indonesia. Adapun dari sistem informasi debitur perbankan ini terdiri dari bagi pemberi kredit yang substansi yang tentang debitur. Yang pertama, bagi pemberi kredit, tujuan sistem informasi debitur bagi pemberi kredit yaitu membantu dalam mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit atau tidaknya suatu bank untuk memberikan debit atau memberikan pinjamannya terhadap debitur, baik yaitu perseorangan atau usaha atau badan usaha milik PT atau apapun itu. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pemberi kredit kepada agunan konvensional. Yang B, bagi penerima kredit. Ya, tujuan sistem informasi debitur bagi penerima kredit yaitu mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh persetujuan kredit. Jadi bagi penerima kredit itu sangat membutuhkan atau tujuannya itu yaitu sangat ingin dipercepat pencairan dana atau persetujuan kredit dari perbankan sendiri untuk dananya segera dicairkan atau pencairan dananya cepat dipersetujui oleh bank. Mungkin seperti itu ya. Yang kedua, memberi akses yang lebih luas kepada pemberi kredit dengan mengandalkan reputasi keuangannya tanpa harus bergantung pada kemampuan untuk menyediakan agunan. Itu dari pembahasan tentang debitur, sistem debitur. Yang ketiga, mengenai kebijakan teknologi sistem informasi bank. Aplikasi komputer dan telekomunikasi yang semakin kesini semakin canggih di bidang perbankan saat ini berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Jadi bank seakan berlomba-lomba menerapkan teknologi informasi ke dalam sistem. Hal ini disebabkan pengelolaan teknologi informasi di bank dapat dilakukan dengan lebih efisien dan tentu dapat berdampak pada masyarakat semakin mudah dalam bertransaksi. Mungkin dari berkembangnya sistem informasi teknologi dan adanya di dalam sistem perbankan ini semakin membantu masyarakat untuk memudahkan masyarakat. Tujuannya mungkin untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan dalam melakukan pembayaran
kredit atau pelunasan piutang atau apapun itu dengan melakukan itu. Jadi masyarakat mendapatkan kemudahan dari sistem teknologi yang semakin canggih ini, yang adanya juga dari sistem perbankan juga ada m-banking, ada e-banking juga, ada mobile banking, ada electronic banking. Jadi itu salah satu mungkin kemudahan dalam sistem perbankan yang ada, dan semakin canggih teknologi yang ada di perbankan itu sendiri. Mungkin itu kecenderungan proses otomatisasi ini akan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Jadi seiring dengan perkembangan perbankan nasional sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam menjalankan fungsi sebagai perantara keuangan atau financial intermediary. Jadi fungsi teknologi sistem informasi yang tepat tidak terlepas dari kriteria pemilihan jenis teknologi yang akan digunakan oleh bank. Sistem aplikasi komputer yang digunakan di bidang perbankan yang bisa mengakomodasikan semua kebutuhan bank dan sesuai dengan ketentuan otoritas moneter. Dalam hal ini adalah yaitu Bank Sentral atau Bank Indonesia. Hal ini perbankan perlu memerlukan pemilihan software karena jenis software yang ada dan ditawarkan di pasar relatif banyak, relatif murah. Ada yang mungkin secara umum pemilihan ini berdasarkan kesesuaian antara kapasitas bank dan fasilitas atau kemampuan software yang dipilih sehingga investasi yang telah dikeluarkan efektif dan memberikan nilai tambah terhadap bank. Jadi dampaknya sangat berpengaruh terhadap bank itu sendiri. Jadi pemilihan software itu sangat penting dalam melakukan untuk pemilihan ini berdasarkan sesuai antara kapasitas bank itu kan. Jadi software itu mungkin sangat penting dalam teknologi yang ada dalam sistem perbankan itu sendiri. Jadi gimana kita memilih software itu tergantung kita memilih dan bakal dampaknya seperti apa. Itu mungkin salah satu pembelajaran bagi kita, atau ya ingin bercita-cita untuk memiliki bank atau sejenisnya lah. Jadi sebagai contoh, bank yang kapasitasnya relatif kecil kurang relevan apabila menggunakan sistem aplikasi komputer yang menyediakan fasilitas transaksi dalam valuta asing atau pengelolaan giro. Jadi itu contoh kecil. Jadi bank yang kapasitasnya sangat kecil itu kurang relevan atau kurang bagus untuk menggunakan sistem aplikasi ini. Jadi hal ini disebabkan BPR tidak boleh melakukan transaksi dalam valuta asing dan tidak ikut dalam lalu lintas pembayaran giral. Tuh. Yang pembahasan selanjutnya mungkin yang D, model aplikasi sistem informasi perbankan. Sebagai model penggunaan software yang diberlakukan dalam sistem informasi perbankan di Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama mungkin 1. Sistem Informasi Manajemen Sektor Perbankan Bank Indonesia, SIM SPBI. Sistem Informasi Manajemen Sektor Perbankan Bank Indonesia. Dalam hal ini adapun tujuan penerapan Sistem Informasi Manajemen Sektor Perbankan Indonesia ini yang pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan dan pemeriksaan bank. Jadi sangat perlu ditingkatkan dalam efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan dan pemeriksaan bank dalam tujuan yang pertama. Yang kedua, menciptakan keseragaman atau standarisasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan bank. Yang ketiga, mengoptimalkan pengawas dan pemeriksa bank dalam menganalisis kondisi bank sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan dan pemeriksaan bank, baik menganalisis kenaikan ataupun keturunan agar meningkatkan mutu sebuah bank tersebut. Yang D, memudahkan audit trail oleh pihak yang berkepentingan. Yang E, meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi SIM SPBI terdiri atas 3 substansi berikut.
yang ini mungkin meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi. Jadi sistem informasi manajemen sektor perbankan Indonesia ini ada juga memiliki 3 subsistem berikut, yaitu ada sistem informasi manajemen pengawasan, ada juga sistem informasi bank dalam investigasi. Yang ketiga ada juga data mart, data pokok bank.